Halo Chroma Lovers, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas kita yang berjudul kromatografi kertas. Kita kenalan dulu ya. Saya Adrian Chandra dengan NIM 2219025. Saya Cahyawati Amelani Putri dengan NIM 2219049. Saya Dia Astika dengan NIM 2219064. Perkenalkan, nama saya Kevin Putrananda dengan NIM 2219092. Perkenalkan, nama saya Naila Husna Khairunisa dengan NIM 2219123. Halo, perkenalkan nama saya Pandansika Arifia dengan NIM 2219141. Udah pada kenalan kan? Sekarang kita mulai yuk. Kromatografi kertas sendiri ditemukan pertama kali oleh Martin Densin pada tahun 1943 pada pemisahan dan identifikasi konstituen pada tanaman. Kromatografi kertas merupakan sebuah metode analisis dari kromatografi yang menggunakan peralatan-peralatan sederhana. Kromatografi kertas biasanya digunakan untuk pemisahan bahan-bahan kimia berwarna, terutama pigmen. Pemisahan terhadap zat warna primer dan sekunder juga dapat dilakukan dengan metode kromatografi kertas. Sesuai dengan namanya, kromatografi kertas ini berbahan dasar dari kertas. Kertas yang digunakan untuk kromatografi kertas sendiri memiliki penyusun utama yaitu polimer rantai lurus D-glukosa yang terangkai pada alfa 14 atau lebih dikenal dengan selulosa. Struktur dari polimer D-glukosa ini memiliki banyak sekali gugus hidroksil, di mana gugus tersebut bersifat hidrofilik. Inilah yang menyebabkan kertas yang digunakan untuk kromatografi kertas ini mampu menyerap air pada pori-porinya. Selanjutnya itu adalah prinsip dari kromatografi kertas. Nah, kromatografi kertas ini memiliki prinsip yaitu pemisahan campuran berdasarkan perbedaan koefisien distribusi komponen-komponen dalam sampel terhadap dua fase yang berbeda, yaitu fase diam dan juga fase gerak. Nah, fase gerak yang biasanya berupa campuran dari pelarut organik dan air akan mengalir membawa noda cuplikan yang didepositkan pada kertas dengan kecepatan yang berbeda-beda. Nah, pemisahan terjadi berdasarkan partisi dari masing-masing komponen. Itu yang itu. Selanjutnya itu nilai RF atau retention factor. Cara mencarinya yaitu nilai jarak zat senyawa dibagi dengan jarak pelarut. Nah, jarak senyawa ini dihitung dari spotting line menuju noda warna terakhir, sedangkan jarak pelarut dihitung dari spotting line menuju solventron. Nah, kita contohkan nilai RF ini dengan zat warna. Nah, jika zat warna dicampur, nilai RF akan tetap terbaca dengan adanya pemisahan zat warna masing-masing, karena masing-masing zat warna memiliki kelarutan yang berbeda di pelarut yang sama. Nah, jika nilai RF warna campur itu dapat dibandingkan dengan nilai RF pada zat warna penyusunnya, ternyata dengan zat warna yang sama memiliki RF yang sama dalam pelarut yang sama. Selanjutnya, kita bisa lihat pada halaman ini ada contohnya, yaitu kita contohkan pada zat warna merah. Jadi di gambarnya tertera bahwa jarak senyawa merah mencapai 2 cm, sedangkan jarak pelarutnya yaitu sebesar 10 cm. Jadi kita bisa hitung nilai RF-nya dari 2 cm dibagi dengan 10, yaitu jarak dari pelarutnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai RF pada senyawa merah yaitu 0,2. Begitupun dengan senyawa ungu dan juga senyawa biru. Kita bisa simpulkan bahwa senyawa ungu memiliki nilai RF sebesar 0,6 dan juga yang senyawa biru memiliki nilai RF 0,8. Selanjutnya ada
faktor yang mempengaruhi nilai RF. Yang pertama itu ada pelarut, suhu, ukuran bejana, kertas, dan juga sifat dari campuran. Saat ini, bahan pewarna sering digunakan dalam makanan dan minuman untuk membuatnya menarik bagi konsumen. Namun, tidak semua bahan pewarna aman kita konsumsi. Untuk mengetahui zat pewarna apa saja yang terkandung dalam makanan kita bisa menggunakan metode kromatografi kertas. Langkah-langkahnya adalah membuat garis pada salah satu ujung kertas, kemudian meneteskan zat yang akan diuji pada garis. Celupkan kertas tersebut pada pelarut. Amati apa yang terjadi. Ternyata terjadi pemisahan zat pewarna. Oleh karena itu, metode ini dapat digunakan untuk identifikasi zat pewarna penyusun campuran dengan membandingkan nilai RF yang dimiliki masing-masing zat pewarna. Selanjutnya adalah teknik elusi kromatografi kertas. Ada 3 teknik, yaitu yang pertama adalah descending atau menaik, descending atau menurun, dan horizontal atau radial. Next. Oke. Yang pertama ini ada ascending atau menaik. Nah, teknik ini merupakan teknik pola pemisahan sampel di mana pelarut akan bergerak ke atas. Nah, tentu saja fase geraknya akan berada pada bagian bawah bejana. Nah, nanti sampel ini akan ditikan pada bagian bawah kertas sehingga sampel akan terbawa oleh fase gerak ke atas. Nah, hal ini dapat terjadi karena adanya gaya kapiler. Oke, yang selanjutnya adalah descending atau menurun. Nah, teknik ini merupakan teknik pemisahan sampel di mana pelarut akan bergerak ke bawah pada media pemisahan. Nah, pada teknik ini fase gerak pelarut berada pada bagian atas. Pergerakannya ini akan dibantu oleh gaya gravitasi dan juga gaya kapiler. Yang selanjutnya yaitu teknik horizontal atau radial. Nah, pada teknik ini cukup berbeda dengan teknik sebelumnya, yaitu biasanya jika yang biasanya menggunakan kertas dengan ukuran yang panjang, pada teknik ini kertas yang digunakan berbentuk bulat dan diberi sumbu pada bagian tengahnya, dan juga sampel ini akan diletakkan pada pusat kertas. Nah, biasanya teknik ini digunakan dalam pemisahan pigmen, sehingga warna yang berbeda akan bergerak ke arah luar. Selanjutnya ada jenis-jenis kromatografi kertas. Terdapat 2 jenis kromatografi kertas. Satu yaitu kromatografi kertas satu arah. Dilakukannya hanya dari satu arah, entah dari atas atau dari bawah, menggunakan satu jenis pelarut. Metode ini juga paling sering digunakan. 2. Kromatografi kertas 2 arah. Digunakan dalam menyelesaikan masalah pemisahan substansi yang memiliki nilai RF sangat serupa, di mana kromatogram ditempatkan dalam sebuah pelarut sebelum dan sesudah sampai pelarut mendekati bagian kertas. Nah, adapun kelebihan menggunakan kromatografi kertas. Yang pertama itu lebih sedikit materi kuantitatif yang dibutuhkan. Nah, yang kedua itu pemisahan senyawa terjadi dengan cepat. Yang ketiga itu untuk analisis diperlukan ukuran sampel yang kecil dan tidak menggunakan ukuran sampel yang lebih besar. Nah, yang keempat itu mudah dipasang dan digunakan. Nah, jika dibandingkan dengan teknik kromatografi lainnya, kromatografi kertas itu merupakan prosedur yang murah. Nah, adapun kekurangan menggunakan kromatografi kertas. Yang pertama itu tidak mampu menangani volume sampel yang besar, hanya untuk volume sampel yang kecil. Nah, yang kedua itu tidak dapat memisahkan campuran kompleks. Yang ketiga itu data hanya dapat disimpan untuk waktu yang singkat dan tidak disimpan dengan kurun waktu yang lama. Nah, yang keempat itu keakuratan kromatografi kertas itu lebih rendah. Nah, yang terakhir itu teknik kromatografi kertas tidak dapat membedakan senyawa yang mudah menguap. Yang selanjutnya adalah aplikasi kromatografi kertas. Kromatografi kertas digunakan pada klinik dan biokimia untuk pemisahan asam amino dan peptida dari protein. Selain itu, kromatografi kertas juga digunakan untuk pengujian urin dan cairan lain yang mengandung gula.
Selain itu, kromatografi kertas juga digunakan dalam bidang analitik umum, seperti untuk analisa polimer, analisa logam-logam dalam tanah, analisa dalam ekstrak tanaman, analisa dalam alkaloida, dan analisa senyawa yang mengandung radioaktif dan radioisotop. Gimana teman-teman? Seru kan penjelasannya? Semoga bisa dipahami ya. Berikut adalah referensi kami. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa lagi.